harus faham rukun sholat yang mana, sunnah-sunnah sholat yang mana, biar tidak salah. Allah ya'taqida fardun min furudhiya sunnah. Ini ada 4 gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ulid al-khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqq wa ala alihi wa sahbihi wa haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk mengisi sisa umur kita di dunia ini dengan menghadiri majelis ilmu. Kita berharap semoga kehadiran kita di majelis ilmu mendatangkan ampunan Allah, melapangkan hati kita, serta menjadi penyebab dikabulkannya hajat-hajat kita, juga menjadi benteng tolak balak dari semua penyakit dan malapetaka dan bahaya. Begitulah kita bertawassul lewat kemuliaan majlis ilmu, majlis warisan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung tahun 1446 Hijriah, tepatnya di bulan Dzulhijjah atau akhir dari Dzulqa'dah, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan yang mana di dalamnya terdapat 10 hari pertama al-amalus salih fihinna ahab ilallah. Beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang lain. Wal fajri wa layalin 'ashr,
Begitu firman Allah dalam Al-Quran. Sehingga banyak orang-orang soleh memanfaatkan dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan banyak ibadah. Bahkan di antara mereka membagikan zakatnya di bulan 10 Dzulhijjah, bukan di Ramadan. Karena ada yang berpendapat amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdal bahkan dengan amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan, yang kita semua tahu keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Pusat dari pelaksanaan ibadah haji 9 Dzulhijjah, hari terbaik dunia, hari Arafah, serta di 10 Dzulhijjahnya iraqatud dima, menyembelih hewan kurban bagi yang mampu untuk menyembelihnya. Wal maksud, hikmah dari penyembelihan ibadah kurban, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima oleh Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaannya dalam menyembelih binatang kurban. Di antara bentuk ketakwaan itu adalah hikmah yang tersimpan di dalam perintah menyembelih binatang kurban. Ketika tafaulan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan menyembelih putranya Ismail, bukan hanya sebatas nyembelih lehernya hingga keluar darah dan mati. Kurban bukan hanya sebatas nyembelih kambing, sapi sampai keluar darah kemudian selesai, tapi jauh daripada itu. Yang disuruh untuk disembelih sebenarnya pengakuanmu merasa memiliki dari dunia ini. Sembelih Ismailmu maksudnya sembelih pengakuanmu bahwa Ismail itu punyamu, milikmu. Sembelih sapimu maksudnya sembelih rasa kepemilikanmu. Selama ini merasa aku punya. Sembelih kambingmu maksudnya sembelih rasa keakuanmu. Aku punya, aku kaya, aku mampu. Sembelih egomu, hawa nafsumu. Sembelih kekikiranmu, kebakhilanmu yang selama ini menumpuk harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, sampai kau masuk ke kuburan menumpuk dan menumpuk harta. Sembelih itu pesan yang ada dalam ibadah menyembelih keakuan, menyembelih pengakuan bahwa milikku. Ismail putra kesayangan Nabi Ibrahim, lama tidak punya anak, disuruh akhirnya sembelih. Inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Akhirnya Nabi Ibrahim membuktikan bahwa yang aku cintai lebih dari anakku, lebih dari keluargaku adalah Allah. Sehingga kalaupun harus aku nyembelih Ismail putraku, aku sembelih demi perintah Allah. Karena aku tidak punya apa-apa.
Itu Allah mendidik Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim lulus menyembelih keakuan rasa memiliki dari dunia ini, walaupun itu anak sendiri. Ini yang harus kita renungi dan hayati dalam setiap momentum kurban. Bukan hanya berbagi-bagi daging, bukan hanya sate-satean. Kita ini sudah ada korban, sibuk yang mau buat status nyate gitu. Letak korban. Kalau sudah malam harinya sibuk buat status nyate guys katanya. Padahal tahun cuma melo kupon melolo tak nadu uman. Ya, bukan hanya itu, bukan asik-asikan. Selain kita mensyukuri nikmat Allah, tapi pesannya adalah sembelih keakuanmu, sembelih rasa kepemilikanmu. Jangan pernah merasa memiliki. Kamu yang kaya kebetulan saja Allah titipkan. Kamu yang punya anak pinter, cantik, ganteng, berpangkat, itu titipan. Jangan pernah kau rampas kepemilikan Allah Subhanahu. Faham tuh? Faham? Apalagi sudah ngantarkan hewan kurban, bangga-banggaan, cerita ke tetangga, engkau saya korban, engkau tanya di kabar, engkau saya nggak bernama-nama sobat kok tak beri adik. Ini harus diobati, karena tujuan kurban bukan hanya engkau-engkoan, bukan aku-akuan, tapi menyembelih kesombongan dan keegoan yang ada dalam setiap diri kita. Malam yastati an yadbaha hadiyahu bimina falyadbah hawahu liyablughal muna. Siapa yang tidak mampu untuk menyembelih sembelihannya di Mina, maka sembelihlah hawa nafsunya agar meraih cita-citanya. Malam yastati al-wuquf bi Arafah falyaqif inda hududillah alladhi Arafah. Siapa yang tidak mampu untuk berwukuf di Arafah, maka berwukuflah di batasan-batasan larangan-larangan Allah. Jangan ditabrak, jangan dilanggar. Malam yastati al-mabit bi Musdalifah falyabit ala ta'atillah alladhi Arafah. Siapa yang tidak mampu nginep di Musdalifah, maka hendaknya nginap dalam taat kepada Allah. Lewati malam harimu dalam tidurmu dalam keadaan taat kepada. Kau nginap di mana saja, yang penting pastikan kau tidur dalam keadaan diridhoi oleh Allah, tidak maksiat di malam itu, dan taat kepada Allah Subhanahu. Malam yastati an yasil ilal bait li'annahu minhu ba'id falyaqsid rabbal bait innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Siapa yang tidak mampu ke Ka'bah, ke Mekah sana karena jauh, maka datangilah Rabbul Bait, Tuhannya Ka'bah. Yang mana Tuhannya Ka'bah lebih dekat kepadamu daripada urat nadi yang ada di lehermu. Ke Ka'bah jauh, Bib, antri ongkosnya mahal, jauh. Datangi Tuhan pemilik Ka'bah. Jauh apa dekat? Dekat. Allah lebih dekat dari semua yang dekat. Jika kau duduk samping temanmu sekarang dekat, Allah lebih dekat dari temanmu yang ada di samping. Aqrab ilaih min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi yang ada di lehermu atau di tanganmu. Jika kau merasa, jadi Allah bukan hanya di Mekah,
Orang kalau sudah di Mekah, saya merasa dekat sama Allah. Selama ini kemana aja kamu? Bukan Allah di Mekah saja. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua langit dan bumi milik Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Jangan nunggu yang mau ke Mekah yang mau dekat sama Allah. Jangan nunggu mau di depan Ka'bah yang mau dekat sama Allah. Jangan mau nunggu di masjid yang mau dekat sama Allah. Allah bukan di masjid saja. Di masjid kayak malaikat, di pasar kayak Fir'aun. Kape coko coreng tembengan beri beto. Anu beb, lek nang pasar pre beb, kau nang lek nang masjid kau lerek. Padahal pengabdian kita kepada Allah dimanapun kita berada. Walaupun kau di dalam kamar mandi, walaupun kau di bawah kasur tidurmu, Dia selalu menyertaimu. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Bukan hanya rukun Islam yang harus kau tunaikan, bukan hanya rukun iman yang 6, tapi rukun ihsan. Naik pangkat dong. Rukun Islam sudah, rukun iman sudah, rukun ihsan. Apa ihsan? Kau nyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakini Allah selalu melihatmu. Maqam musyahadah, merasa melihat, atau maqam muraqabah, merasa dilihat sama Allah. Dimanapun, kapanpun, selalu merasa dilihat. Dawamul ubudiyah, merasa selalu dipantau sama Allah. Dan ini bisa tumbuh di hati kita kalau kita telateni dengan amal soleh, dengan perintah yang Allah wajibkan kita lakukan dengan baik. Buah dari solatmu yang istiqomah tepat waktu, buah daripada takwamu, berbuah dawamul ubudiyah, pengabdian yang seterusnya, kapanpun dimanapun dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu. Semoga pengajian kita setiap Rabu subuh ini melahirkan dawamul ubudiyah, merasa selalu menyembah Allah, mengabdi kepada Allah kapanpun dan dimanapun, terutama saat kita menghadapi sakaratul maut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dia pembukaan kita di subuh di kali ini. Sekarang mari kita lanjutkan kajian Sulamut Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq, nyampe di bab surut sihhatis shalah, syarat sahnya Kemarin kita bahas istiqbalul kiblah, ngadep kiblat. Supaya sholat itu sah, ngadep dan bisa boleh tidak ngadep kiblat kalau ada yang ingat kapan orang sholat tidak wajib ngadep kiblat? Satu, ketika peperangan, namanya sholat syiddatul khauf. Dua, apa boleh? Apa lagi? Sholat apa dulu? Sholat di dalam perjalanan, di dalam bis, bahkan di atas sepeda pun boleh. Pokoknya tidak nabrak. Untuk sholat tidak ngadep kiblat. Itu yang sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian dukhulul waqti, sholat itu juga harus masuk waktu. Kalau sholat tidak masuk waktu, sholatnya batal. Harus yakin masuk sudah waktu, baik lewat azan atau jam yang sekarang sudah gampang lewat HP, maka harus yakin. Kalau sholat dia dalam keraguan, masuk enggak? Masuk enggak? Tidak ada azam dalam niat, masuk enggak? Kayaknya enggak, kayak sholat dia maksa, maka tidak sah sholatnya. Karena dia tidak azam, tidak
pas dengan waktunya. Jadi harus masuk waktu. Baik. Sekarang gampang dengan fasilitas teknologi yang ada. Kemudian syarat sah salat yang sekarang adalah wal Islam. Orang yang melakukannya itu harus Islam. Karena orang kafir tidak sah mengerjakan salat. Jadi orang kafir itu maksa, belum syahadat salat, salatnya tidak niatnya tidak sah, salatnya tidak sah. Nanti orang kafir itu disiksa double. Satu, karena tidak masuk Islam. Dua, karena tidak melakukan sholat. Jadi pertanyaan Allah double kepada orang kafir itu yang tidak masuk Islam. Kemudian dia masih tetap ditanya oleh Allah tentang tidak mengerjakan sholatnya. Jadi double hukumannya di akhirat. Na'udzubillahi min. Harus Islam harus bersyahadat baru sah sholatnya. Alhamdulillah kita semuanya Islam, semoga istiqomah dalam Islamnya. Kemudian wat tamyiz, harus tamyiz. Apa tamyiz itu? Dari mayyaza yumayyizu tamyizan. Anak yang sudah bisa bedain mana kanan, mana kiri, sudah bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, itu mumayyiz namanya. Dia belum balik, tapi dia sudah mumayyiz. Syarat sahnya sholat, dia harus mumayyiz. Sudah bisa kanan, kiri, tahu mana emas, mana batu, makan sendiri, minum sendiri. Anak umur insyaallah umur 4 tahun, 5 tahun sudah bisa tamyiz, tergantung ya perkembangannya. Nah, syarat sahnya sholat harus tamyiz. Kalau masih belum tamyiz, tidak sah. Min ghairi mumayyiz li adami sihhati ibadatihi bi nafsih, karena tidak sah dia melakukan ibadah sendiri. Ini sudah maklum, sering lewat ini. Nah, yang sekarang wal ilmu bi fardiyatiha. Syarat sahnya solat yang selanjutnya harus tahu dengan kefarduan solat. Oh, ini zuhur wajib hukumnya bagi saya fardu. Makanya dalam niatnya fardon lillahi ta'ala. Dan insyaallah semua umat Islam tahu ini. Zuhur fardu, asar fardu, maghrib, isya, subuh fardu semua. Zaman sekarang loh ya, tidak tahu yang setel tak menau. Apa hukumnya sholat zuhur sunnah? Ada kayaknya yang bilang gitu. Semuanya pada ngerti ya. Insyaallah pada tahu ini harus meyakini tahu dengan kefarduan sholat yang dikerjakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma banyak yang tahu itu fardu, kadang ditinggalkan. Na'udzubillah ya. Tidak ada yang tidak tahu bahwa sholat itu fardu 5 waktu. Semua tahu, cuma malah ditabrak. Ma salakakum fis saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu kok masuk neraka sakor? Ada neraka namanya neraka sakor. Mereka jawab, kami dulu tidak sholat. Jawabannya tidak sholat, akhirnya masuk ke neraka sakor. Wal iyadu billah. Ini ancaman. Orang tahu kewajiban sholat tapi tidak mengerjakan sholat. Wah, itu double. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Syarat sahnya sholat juga tidak boleh berkeyakinan satu fardu dari fardunya sholat sunnah. Contohnya apa? Misalnya rukuk dalam sholat, itu hukumnya fardu harus. Kamu bilang enggak beb, sunnah beb rukuk itu beb.
batal sholatnya. Kalau meyakini sesuatu yang fardu dianggap Fatihah itu menurut saya sunnah, tidak wajib, batal nanti sholatnya. Tidak boleh meyakini sesuatu yang fardu diyakini sunnah, tidak boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faham di sini? Makanya harus, ya apa caranya biar tahu? Ya belajar, biar tidak salah. Harus faham rukun sholat yang mana, sunnah sholat yang mana, biar tidak salah. Allah ya'taqida fardun min furudhiya sunnah. Ini ada 4 gambaran. Kalau berkeyakinan jami'a af'ali sholat furud, ada orang sholat, saya yakin semua digerakkan sholat itu fardu, beb, wajib semua, sah, tidak apa-apa kalau diyakini semua Nomor 2, menurut saya, beb, semua yang ada di gerakan sholat itu semuanya sunnah, fala tasih, tidak sah. Kalau diyakini semua ruku, sujud, fatihah, tasyahud, sunnah kabeh, beb, wah, ini tidak sah sholatnya. Ini nomor 2. Nomor 3, menurut saya, beb, di dalam sholat itu ada fardunya, beb, ada sunnahnya, beb, tapi tidak tahu yang mana ya yang fardu ya, yang mana yang sunnah ya. Allahumma Muhammad. Ini kalau dia bilang kayak gitu, menurut saya sebagian dalam sholat itu ada yang fardu, beb, ada yang sunnah, tapi saya tidak tahu yang mana yang fardu, mana yang sunnah. Insya Allah banyak nih tahun ke ini. Banyak orang awam kayak gini nih. Fatasihhu sholatuhu in kana amiyan. Kalau dia orang awam, ami yang tidak bisa apa-apa, dianggap sah. Yang penting dia tidak nentuin. Pokoknya, beb, bodoh saya fardu, bodoh saya sunnah, beb. Allahu Akbar lah ya. Ini kalau orang awam sah, dianggap sah masih, karena dia meyakini ada fardunya, ada sunnah, walaupun tidak ditentuin. Wa amma idza kana aliman, tapi kalau orangnya alim, santri, alim itu tidak harus kayak habib, tidak harus kayak ustad. Dia tahu, belajar dia kayak kalian ini, Sulamut Taufik ini. Maka kata Imam Romli tidak sah. Kalau orang alim harus tahu, oh ini fardunya, ini ruku, sujud, fatihah, tasyahud. Yang sunnah ini subhana rabbil azim wa bihamdi, ini sunnah. Takbir intiqal, ini sunnah. Harus tahu bedain. Kata Imam Romli, kata Imam Hajar, walaupun alim tidak apa-apa, wis, yang penting tahu ada yang fardu, ada yang sunnah di situ. Allahumma Muhammad. Ini orang tidak tahu mana yang fardu, tidak tahu yang mana yang sholat, tidak tahu mana yang sunnah. Ilmu agama tentang sholatnya dia tidak tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Tapi mun ke ilmu dunia update berapa setiap emas kena? Oh, tergantung karat, beb, berapa? Dolar berapa? Ketemu. Capi berapa? Oh, ngikuti, tahu mana yang bagus, mana yang lebet ketani orang. Mapan mun padi nerwa. Kita cengok lah mapan dari jauh lah temu. Iya kan? Kira-kira le berapa mun tebes dia, Kak? Anu deh, Kak, jeruk paling seton. Bu, kita itu mulai temu pengalaman, beb. Khibrah dalam ilmu tepure mun hektar le berapa? Ya paling lah berapa ton. Temu. Dan subhanallah tidak luput, sesuai dari saking pinternya, seringnya dalam ilmu Tanya Aki, rukuk sujud apa hukumnya? Ya kalau rukuk, beb, tidak ngerti hukum mana yang fardu, mana yang tidak mabaim bian. Umur lah sekat lah sebidak nang dia sampean kok tidak sempat duduk ke majelis
Nanti akan dihisab sama Allah. Makanya majelis rebuan ini jadi penutup kebutuhan bagi yang tidak sempat dulu beb. Kulo tak sempat hadir, dibuka rebuan. Tidak tiap hari kok rebu mulu loh. Hah? Gimana betul? Cok ditawar wis. Kebutuhan takut biar selamat dari perhitungannya Allah Subhanahu wa taratan ya'taqidu anna wahidan minar ruku' wal i'tidal sunnah wa lam yu'ayyidhu fatasihu salatu. Atau yang terakhir meyakini bahwa salah satu dari ruku' atau i'tidal sunnah tapi tidak ditentukan, sah saja. Kalau tidak ditentukan, sah saja. Kalau ditentukan ruku' itu sunnah, sujud itu sunnah, maka bisa batal waliyadzubillah. Thayyib. Itu dia yang selanjutnya, ini penting. Yang selanjutnya adalah syarat sahnya solat. Yang selanjutnya adalah wasatr, nutup aurat bima yasturu launal basyarah, yang bisa menutup warna kulit, li jami'i badanil hurrah illa al-wajh wal kaffain, semua badannya wanita yang merdeka kecuali wajah dan dua telapak tangan. Dan satru ma baina surra wa rukba lidzakar wal amah, menutup antara pusat dan lutut bagi laki-laki atau budak, perempuan, min kullil jawanib la min asfal, dari semua sisi, tidak dari bawah. Oke, sekarang kita bahas syarat sahnya solat. Yang terakhir di sini adalah nutup aurat. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa aurat itu, Beb? Al-aurah lughatan an-naqsu. Aurat itu secara bahasa naqs, kurang. Secara syariat ma yajibu satruha wa yahrumu an-nadharu ilaiha. Aurat itu secara syariat hal yang wajib ditutup dan haram itu aurat. Saya ulangi, kalau orang bilang auratnya gak oleh, aurat apa itu aurat? Hal yang wajib ditutup, haram wajib ditutup, haram dilihat. Orang sholat wajib nutup aurat. Nanti dibahas di sini. Yang dinamakan nutup dalam sholat, aurat itu harus ditutup. Apa syaratnya? Ada dua. Bagi laki maupun perempuan, aurat itu dikategorikan tutup. An yasmulal mastur lubsan, harus nutup aurat artinya memakai tutup, memakai nutupi auratnya, ditutup auratnya pakai baju. Tidak cukup misalnya tidak pakai baju, sholat telanjang tapi dimatiin lampu semuanya gelap, tidak ada cahaya sedikit pun, dia tidak pakai baju, kan tidak kelihatan bib aurat, gelap kan, iya kan? Halo, kalau sampean masuk kamar sendirian, mati lampu, gak kelihatan badan sampean sholat tidak pakai baju, sah tidak? Kan tidak kelihatan auratnya, sampean sendiri tidak bisa ngelihat, saking gelapnya, sah tidak? Sholat, kan aurat tidak kelihatan, bib, saya sendiri tidak kelihatan, bib, gelap bib. Ini tidak sah, ini bukan namanya nutup aurat. Harus berpakaian, bukan main teng petengan. Bagi Pak Odi lampu nelecu. Kayak buka bencek kacung ya Budi. Mau Tarzan nyasar ke sini. Nomor dua, yang dikatakan nutup aurat al-yamna'a launal basyarah, menghalangi warna kulit. Silakan pakai kain apa yang pasti warna kulit tidak kelihatan. Nah, ada tuh nerawang, pakaian yang nerawang, kain yang benar-benar tipis sampai warna kulit kelihatan, tidak sah. Yang penting warna kulit tidak kelihatan. Makanya kalau perempuan sekarang akhir zaman ini mukenanya sudah warna-warni, merah, kuning, hijau.
di depan rumah itu. Tidak apa-apa, Yang penting sekiranya launul basyarah, warna kulit tidak terlihat. Warna kulit sekiranya tidak terlihat. Nah, kalau sampai kelihatan, tidak sah batal sholatnya nanti. Nah, sekarang kita bahas auratnya laki-laki, auratnya perempuan, mana saja yang wajib ditutup, haram dilihat. Kan aurat itu, definisi aurat apa? Wajib ditutup, haram dilihat. Bagi laki-laki, nih kalian ini sekarang, laki-laki auratnya fil khalwah, di waktu sepi, tidak ada orang, alias sendiri, ada auratnya. Di waktu sendirian, tidak ada orang, sau'atan, kubul dan dubur, tidak boleh dilihat. Sendirian, beb, ding tibi, beb, memakai ding tibi. Kalau tidak ada hajat, tidak ngobati, jangan mandi, beb, di kamar mandi, tidak boleh dilihat. Walaupun punya sendiri, iya, walaupun apalagi punya orang lain kamu ini. Ini aurat, haram dilihat, haram dia apa? Wajib ditutup, haram dilihat. Di waktu sendirian, laki-laki apa auratnya? Kubul dan berarti selama ini saya ngelihat aurat terus. Hah? Mau tak ada perlu nak? Ngabes lain dah kena. Sampai tidak ada perlunya dilihat terus, tak kerelang. Akhirnya sampai sholat ingat sama itunya nanti. Tidak khusus sampai. Bahkan kalau kamar mandi pun jangan terang-terang. Jangan pakai lampu, kalau bisa gelap-gelap, tak kira salah ngalah. Supaya menghindari pandangan kalau kamu tidak bisa pakai celana dalam mandinya, harus buka semua. Itu jangan ngelihat, wes. Ngabes kecek-cekek, ngabes ke apa. Jangan tiap hari, tiada hari tanpa aurat. Baru tahu kan sampean kan ini aurat untuk diri sampean sendiri, tidak boleh, ya. Makanya karramallahu wajhah, Imam Ali dimuliakan karena tidak pernah melihat auratnya sendiri. Punya diri sendiri nih. Kalau lihat punya orang, beb, apalagi ini kalau dalam khalwah, dalam sepi-sepi sendiri. Nah, auratnya laki-laki di dalam solat. Kalau solat, wa inda nisa'il maharim warijal, atau di sisi perempuan yang mahram, di sisinya adik, di sisinya ibu, atau di sisinya laki-laki pada umumnya kayak gini. Apa yang harus ditutup, haram dilihat bagi laki-laki di waktu sholat, ataupun di depan perempuan yang mahram, atau di depan laki-laki yang lain. Ma baina surrah war rukbah, antara pusat dan auratnya laki-laki di waktu sholat, atau di depan perempuan yang mahram, depan adiknya, depan bibinya, antara pusat dan lutut. Ini yang wajib ditutup. Tapi lutut wajib ditutup. Kan katanya Habib dari pusat sampai pusat stop. Pusat wajib ditutup di atasnya. Karena ikut kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kalau dipaskan ke pusatnya separuh sampai ambil, ini kelihatan nanti, maka kamu harus di atasnya, nutup pusatnya. Lututnya juga di bawahnya lutut, biar, karena lutut juga harus ditutup. Lutut juga harus ditutup. Kalian laki-laki yang biasa pakai selebar pendek, halo, kerja di pasar pakai sual pendek,
atau main sepak bola pakai sual pendek sampai di pahanya kelihatan, itu aurat di depan laki-laki dan wanita yang mahram, apalagi depan orang umum. Jadi kalau kamu ngelihat auratnya teman kamu selebarannya di atasnya lutut, itu haram dilihat, wajib itu. Paham? Atau ada levis itu yang biasanya disobek-sobek pahanya itu, tak adik lakoh orang saya bedai jari bedai tibi, itu haram dilihat, wajib itu. Karena orang awam kadang yang tidak belajar tidak tahu, santai kerja bakti ngakui selebar pas ke lutut, nengkong sekoni terbuka pahanya, ada enggak? Itu aurat, wajib itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Atau pakai sarung tapi ekekes dinaikkan ke atas karena hujan takut basah atau apa, sampai pahanya kelihatan, haram itu. Kan selama ini sampean kan taunya auratnya ring bini, makin sampean ini tidak boleh dibuka itu. Paham di sini? Auratnya laki-laki di waktu jadi kalau sampean sholat pakai sarung tok nutupi, sah dah? Pusat ketutup, lutut ketutup, sah. Tapi kurang ajar. Tapi kurang perlu diajar itu ya, kurang ajar berarti perlu diajari ya. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Auratnya laki-laki ini penting ini, indan nisa'il ajnabiyat, di sisi semua perempuan yang bukan muhrim, jami'ul badan, Allah, semua badannya. Auratnya kalian di depan perempuan yang bukan mahramnya, semuanya aurat. Artinya perempuan tidak boleh ngelihat sampean yang bukan mahramnya. Ghaddul basar, sebagaimana kita tidak boleh ngelihat perempuan yang bukan mahramnya, perempuan juga tidak boleh ngelihat kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Fahamnya sampean, oh menaurat laki dari pusat ke lutut, pusat lutut. Itu kalau indan nisa, di sisi perempuan yang mahram. Kalau di sisi perempuan yang bukan mahram, orang umum, semua sampein aurat, tidak boleh dilihat sama perempuan. Berarti pakai cadar juga, Beb? Iya. Darma menunggu ninja Hattori semuanya ya. Artinya perempuan juga tidak boleh ngelihat laki-laki yang bukan laki-laki. Iya, bukan cuma kita yang tidak boleh ngelihat mereka, mereka juga tidak boleh ngelihat kita. Kan biasanya kalau kuade pernikahan tuh kan perempuannya tidak dilihat sama yang tamu laki-laki, pengantin perempuan, khusus perempuan semuanya yang naik kuade. Tapi pengantin lakinya dipajang sama pengantin perempuan, dilihat sama bu ibu, iya pada baik. Bu ibunya ngelihat, menikmati yang laki-laki, tidak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh menikmati pengantin perempuan, orang-orang perempuan juga tidak boleh menikmati pengantin lah. Coba dengerin. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah suatu hari duduk-duduk sama Ummu Salamah, istrinya. Ada tamu laki-laki, Ibnu Ummi Ma'bad, orangnya buta, laki-laki. Jadi kata Nabi kepada Ummu Salamah, sama ada perempuan satu lagi, tutup pandanganmu, nunduk. Kata Nabi. Jawab Ummu Salamah ini, tamunya buta ya Rasulullah. Kak ketoan ya Rasulullah. Kata Nabi, tamunya buta, kamunya tidak buta. Kamunya bisa ngelihat. Sebagaimana ini tidak boleh ngelihat kamu, kamu juga tidak boleh ngelihat. Langsung nunduk Ummu Salamah, malu. Karena ayatnya dalam Al-Quran itu, kullil mu'minin
yaghuddu min absarin. Laki-laki hendaknya tutup mata. Kullil mu'minat yaghuddna min absarin. Perempuan juga disuruh tutup mata. Paham tuh? Cuma yang sering mata keranjang itu kan laki-lakinya yang sering memang. Perempuan tidak ada istilah perempuan mata keranjang. Yang ada perempuan mata mata duitan. Kalau perempuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir auratnya laki-laki inda halilatihi, di sisi istrinya. Ya Pak, kalau di depan istri la aurah, tidak ada lost doll. Auratnya kamu di waktu sepi sendirian masih ada kubul dan dubur tadi kan. Tapi kalau kamu di depan istrimu, aduh, gaspol tengah bak nabrak mandeman saya. Atau sebaliknya, auratnya istri di depan suami, la aurat, tidak ada aurat, gaspol katanya. Inilah agama paham di sini? Kamu sendiri di waktu sepi-sepi, kubul dan dubur tidak boleh dilihat, tutup. Tapi di depan istrimu tidak ada batasan, halal. Yang penting kalau dalam keadaan ini perlu digarisbawahi, kalau istri dalam keadaan haid tidak boleh disetubui, betul? Ada yang pakai istilah istimna, ada yang pakai istilah al-mubasyarah. Kalau yang pakai istilah mubasyarah berarti tidak boleh disentuh antara pusat dan lututnya istri. Kalau lagi haid tidak boleh disentuh. Ada yang tidak boleh disetubui saja, disentuh tidak apa-apa. Ada yang pakai istilah istimta, melihat. Nah, kalau ikut pendapat ini, istri lagi haid tidak boleh istimta, bersenang-senang dengan istri yang lagi haid antara pusat dan lutut. Di antara jenis bersenang-senang, melihat. Tidak disentuh, beb, cuma tak telok, beb. Ditelok antara pusat dan lutut, dilihat. Istimta. Menurut pendapat ini tidak boleh kalau lagi haid. Halo. Jadi kalau lagi haid, Bu, tolong macor, kasih pagar, tutup, jangan beri kesempatan. Ya, faham di sini? Ini saya masukkan karena bab istimta maksud saya. Allahumma shalli ala Muhammad. 6:30 kurang 5 menit. Saya harus menerangkan auratnya perempuan. Biar adil dong. Tadi auratnya laki-laki. Auratnya perempuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Fil khalwah wa inda nisa wa rijal mahrim. Di waktu sendirian dan di waktu di depan perempuan lain dan di depan laki-laki yang mahram, antara pusat dan lutut. Perempuan di depan mahramnya antara pusat dan lutut, jangan dibahas, sering terjadi. Wa inda nisa'il fasiqat kafirat, auratnya perempuan di depan wanita-wanita kafir, wanita-wanita fasik yang biasa nampak ketika kerja. Ya apa kalau perempuan kerja? Kepala, wajah, leher, lengan, kan kelihatan kalau lagi kerja. Nah itu tidak apa-apa kelihatan di depan wanita-wanita kafir atau fasik. Misalnya ketemu orang yang sekiranya biasa kelihatan di waktu kerja, itu auratnya wanita di depan orang wanita-wanita yang fasik atau kafir. Cuma sekarang kan tidak itu diperlihatkan kepada semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian fisolah, kalau di waktu sholat, auratnya perempuan di waktu sholat, dengarkan ibu-ibu, jami'ul badan, semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Di waktu sholat, wajah dibuka, Bu,
Telapak tangan, dohir batin, tidak apa-apa, dibuka. Yang penting jangan sampai ke lengannya ini. Makanya biasanya ada talinya nyangkut biar tidak ke lengan. Kalau ke lengannya kelihatan sedikit saja di sini, batal sholatnya. Jadi harus ditutup. Itu di waktu sholat. Nah, kalau di luar sholat, auratnya perempuan di mana? Di luar sholat. Kayak sekarang di luar sholat, jami'ul badan. Ini saya jelaskan, semua badannya aurat perempuan itu. Ini termasuk wajah dan telapak tangan. Menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, semua wajah, tangan, badannya wanita itu ini yang menjadi dalilnya orang pakai cadar apa semua itu, cuma matanya tok kelihatan. Ini pendapat yang mu'tamad, yang jadi sandaran, yang paling benar dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang pertama, yang paling benar. Ini dasarnya sebenarnya. Ada juga pendapat semua badannya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini yang dipakai orang Indonesia. Wajah dan dibuka, tidak apa-apa. Nah, kita banyak ngikuti yang ini. Halo, kecuali wajah dan kapan ini, Beb? Inda amnil fitnah wa adamus syahwah. Kalau posisinya aman dari fitnah, tidak bangkitkan syahwat. Jadi wajah dan tangan tidak usah ditutup, dibuka kayak biasanya. Kalau aman dari fitnah. Kalau udah aman dari fitnah, misalnya cantik luar biasa, tangannya mulus, wajib pakai cadar. Tinggal cek istri-istri sampean aman apa tidak. Ada lebih letua beb, makin ngiring kita bengal beb. Faham maksud saya? Kalau aman dari fitnah, maksudnya tidak membangkitkan syahwat, tidak membuat orang letolean, tidak apa-apa, dibuka wajah dan tangan. Tapi kalau sekiranya membangkitkan, kan ada kan perempuan yang pembangkit tenaga listrik, dilihat saja bikin, ada kan, pernah lihat? Ayo cek lemah alim kena, lemah alim tok mengantap sampean ini. Kan ada wanita itu kalau dilihat saja sudah bikin gergetan. Itu wajib pakai cadar, wajib nutup wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minna. Tidak boleh diperlihatkan, apalagi masih muda. Sekarang kita hidup di zaman malah sengaja pamer. Betul? Yang glowing keluar ke primun asar-asar. Itu fitnah itu. Jangan ketawa, ini kadang anaknya sampeyan ini. Perempuan yang masih gadis, yang masih itu harus, atau yang merasa punya istri cantik, tutup, jangan diekspos. Menebar kemesraan di publik. Foto ngedep ke mata Areh dari Budi, foto dunia milik berdua yang mau tak tepang atau karse foto, tepang pereng pecah foto, abrean yang ya, kita hidup di zaman yang kayak gini. Nah, jadi muktamadnya semua semua badan wanita itu adalah boleh ikut pendapat yang nomor 2, yaitu kecuali wajah dan telapak tangan kalau aman dari fitnah, tidak bangkitkan bangkitkan syahwat dan tidaknya itu lihat pada umumnya. Sampean tahulah menilai, ini 9, ini 7, ini 3. Sampean tahulah itu ya. Tapi insya Allah kalau yang hadir di majelis subuh ini kayaknya sudah aman semuanya ya. Apalagi yang laki-laki ini berangkatnya ngantuk-ngantuk, jadi tidak connect, tidak tahu pulangnya ini, tidak tahu saya pulangnya. Sudah dikasih kopi, tak tahu ini tepak-pak ke banda ini, tidak tahu saya ya. Ala kulli hal, ini pengajian kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari semua yang haram, Allah lindungi keluarga kita dari semua yang mendatangkan murka Allah, dan Allah ridhoi kita, Allah bimbing kita, Allah kuatkan kita jadi orang yang soleh dan solehah,
dan Allah ridhoi kita di sisa umur hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang husnul khatimah. Saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, semoga diparingi sehat, diparingi kuat, diparingi kabul semua hajinya, dan kita juga ditakdir di tahun-tahun berikutnya untuk bisa kuat melaksanakan ibadah haji dan umrah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah menerima kita sekeluarga dengan ridhonya. Allah jadikan kita orang yang husnul khatimah indal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal azab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana